Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Nikmawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari program studi guru kelas MI pada LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Video pembelajaran ini dilaksanakan di MI Nurul Watan, Kabupaten Indragiri Hilir. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak soleh dan solehah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Hasmawati. Hadir. Dwi. Hadir. Iqbal. Hadir. Ismail. Hadir. Nur Aziza. Hadir. Nur Janna. Hadir. Sarmila. Hadir. Putri Magdalena. Hadir. Wahyu Sapriyadi. Hadir. Alhamdulillah hari ini kita hadir semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, untuk lebih berkahnya dan ilmu yang kita dapat berkah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kita berjalan dan sehingga selesai berjalan dengan sempurna, berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini yang memimpin doa Ananda Basri, silakan. Seluruhnya di tempat duduk siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina wudu al-ahirim bihimmatika wansur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Amin. Nah, terima kasih Ananda Basri, silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, agar kita lebih semangat, kita mulai dengan dapur semangat. Ayo sama-sama, dapur semangat. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy, unjuk gigi. Mantap. Supaya kita tetap semangat dari awal hingga akhir. Untuk menjaga rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
tinggalnya. Tempat tinggal kita. Yang kedua, peserta didik dapat merelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Ini adalah beberapa hal yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalmu? Ayo, bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal kita? Ayo, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Wahyu. Fokus pada pertanian dan perkebunan. Fokus pada pertanian dan perkebunan. Yang kedua, apa pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencaharian penduduknya? Ayo, yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Ismail. Memiliki pengaruh yang besar, Bu. Pengaruh yang besar. Yang dekat dengan laut jadi nelayan, Bu. Oke, yang dekat dengan laut jadi nelayan. Ya. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, Iqbal. Kondisi tanah subur jadi banyak yang berkebun dan bertani. Oke, kondisi tanah tempat tinggal kita subur, jadi banyak yang berkebun dan bertani. Ya, jawaban yang hebat dan tepat. Selanjutnya, apa itu kekayaan alam? Ada yang tahu kekayaan alam? Ya, Madalena silakan. Semua sumber daya alam yang ada di Indonesia. Semua sumber daya alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya, siapa lagi yang mau mendefinisikan apa itu kekayaan alam? Ya, Desi. Semua benda yang ada di alam. Semua benda yang ada di alam. Ada lagi? Ya, Mirna. Segala sesuatu yang ada di alam bisa bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang ada di alam dan bisa bermanfaat bagi manusia. Oke, jawaban yang bagus. Kita perhatikan definisi pengertian apa itu kekayaan alam. Semua benda hidup dan mati di bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi jawaban ketiga teman kita tadi itu termasuk di sini. Semua benda hidup dan mati, benda hidup, baik benda hidup maupun benda mati yang ada di bumi ini dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itulah yang disebut dengan kekayaan alam. Faktor penentu kekayaan alam. Apakah yang menjadi penentu kekayaan alam itu? Pertama, faktor geografis, letak wilayahnya. Faktor utama. Yang kedua, geologis. Kondisi. Ya, kondisi batuan. Selanjutnya, dari beberapa hal yang Ibu jelaskan tadi, sekarang kita masuk ke permainan ini. Beberapa hal tentang pangan yang Ibu sudah jelaskan tadi. Ibu sudah berikan tadi kartu yang masing-masing. Sekarang ada di kalian, satu orang memiliki satu kartu. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Di sini terdapat dua kotak atau tabel dua kolom. Ya. Kolom yang pertama terdapat dalam jumlah
Dia lah deh. Oke. Selanjutnya, oke, Zaki. Putri Magdalena. Oke, Sarmila. Wahyu. Iqbal. Ismail. Ulfa. Desi. Sudah semua? Secara sepintas kita perhatikan lebih banyak yang terdapat di daerah kita daripada tidak terdapat di daerah kita. Dari sini bisa kita tahu, oh berarti daerah tempat tinggal kita kaya akan hasil, ya dak? Kaya akan hasil perkebunan. Oke, ibu ambil salah satunya. Ini tadi punya siapa? Oke, Sarmila. Ini ditempel di terdapat dalam jumlah banyak. Kenapa ditempel di sebelah sana, Sarmila? Karena di tempat kita banyak yang tanam padi ya. Padi untuk apa? Buat beras, oke. Padi kata Sarmila banyak terdapat di tempat kita dan manfaatnya untuk dijadikan beras. Selanjutnya, ini ditemukan atau sedikit, bahkan tidak ada mungkin di daerah tempat tinggal kita. Ini namanya apa? Unta. Tadi punya siapa? Saya. Oke, punya Magdalena. Kenapa ditempel sebelah sini? Karena unta itu ada di padang pasir. Karena unta itu hidupnya di padang pasir dan tidak cocok di tempat kita. Oke, selanjutnya. Ini buah apa? Sawit. Buah sawit. Ini tadi yang nempel siapa? Saya, Bu. Oh, Iqbal. Iqbal, kenapa ditempelnya sebelah sini, nak? Ada sana, Bu. Karena sawit Banyak, Bu. banyak di daerah Kita. Oh, karena sawit banyak di daerah kita. Makanya Iqbal nempelnya terdapat dalam jumlah banyak di daerahku. Sawit apa kegunaannya, Iqbal? Buat minyak, Bu. Buat minyak. Hebat. Oke. Ini gambar? Jagung. Oh, punya siapa tadi? Saya, Bu. Oh, punya Ismail. Kok ditempelnya di sini, Ismail? Kenapa Ismail? Mengartikan kalau jagung ini kurang atau sedikit di daerah tempat tinggal kita. Karena sudah banjir, Bu. Oh, karena selalu banjir. Makanya tidak terlalu banyak orang yang menanam jagung di daerah kita. Selanjutnya, ini jambu. Jambu ini tadi ditempel oleh Nur Aziza. Apa alasan Nur Aziza menempelkan gambar ini di kolom terdapat dalam jumlah banyak di daerahku? Karena bisa ditemukan di mana saja. Oh, hebat! Karena jambu ini bisa ditemukan di mana saja. Iya? Iya, Bu. Apa manfaat jambu? Untuk vitamin. Untuk vitamin. Bisa dibikin jus. Bisa dimakan begitu saja dan rasanya enak. Terakhir, gambar kambing. Siapa yang menempel gambar kambing? Mirna. Tempelnya tadi Ibu temukan di sebelah sana. Terdapat dalam jumlah banyak di daerahku. Apa alasannya? Pelihara kambing. Karena banyak
Oke. Kita akan melakukan permainan. Permainannya maju terus pantang mundur. Maju terus pantang mundur. Di sini kita sudah ada dua kelompok atau dua tim, tim A dan B. Oke, tim A dan tim B. Nanti tim A maju ke depan untuk memutar dadu, dan tim B maju untuk mengambil satu kartu. Tim B membacakan, oke? Pertanyaannya nanti apapun yang diambil oleh tim B, pertanyaannya dijawab oleh tim A. Paham? Paham. Kita mulai dari tim A. Silakan. Ayo. Tim B. Silakan tim A. Berapa? 2. Tim A maju 2 langkah. 1, 2. Tim B, silakan ambil kartu pertanyaan. Terima kasih sudah berusaha. Kamu boleh maju ke dalam Oke. Terima kasih sudah berusaha. Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Selanjutnya tim A lagi maju. B. Oke, tim B. tim B. Siapa mau membaca? Sekarang tim B. Nana, silakan. Ayo, siapa yang mau? Cepat. Maju. Oke. Nana, silakan diputar dadunya. Oke. Berapa, Nana? Oh. 5. Tim B maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan diambil pertanyaannya. Sebutkan pemanfaatan hasil dari buah kelapa sawit. Sebutkan pemanfaatan hasil dari buah kelapa sawit. Untuk membuat minyak. Untuk membuat minyak. Benar sekali. Selanjutnya silakan, Nak, karena timnya benar menjawab. Tadi taruh bawah ya. Benar. 6. Maju 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan ambil pertanyaannya. Dengarkan saya. Jika kamu tinggal di daerah pesisir, kira-kira apa ya kekayaan alam yang ada di sana? Sebutkan 3. Ayo. Rumput Rumput laut, laut. terumbu karang, Karang. perikanan. Perikanan. Oke, betul. Silakan lanjut. Sarjana. 6, Bu. 6 lagi. Sampai terkejut tim A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau dia tidak dapat 2 berarti tidak bisa selesai. Ya. Oke. Tahukah kamu, sumber daya biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Apa sumber daya biotik di daerahmu? Sumber daya biotik di daerah. Aku tahu. Ayam. Ayam, betul. Boleh maju lagi, silakan. Harus dapat 2 ya. 3, berarti kita ganti pemain. Sebutkan 2 contoh oleh-oleh khas daerahmu. Sebutkan 2 contoh oleh-oleh khas daerahmu. Ayo silakan didiskusikan kelompok B. Ayo cepat, 1.
selanjutnya adalah manfaat bagi kehidupan kekayaan alam dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, air, dan sebagai bahan bangunan. Untuk bidang ekonomi seperti pertanian dan perikanan, budaya, kerajinan tangan, dan obat tradisional. Ancaman terhadap kelestarian eksploitasi berlebihan seperti penebangan liar, polusi dapat menyebabkan kepunahan sumber daya, kerusakan ekosistem seperti banjir, tanah longsor. Selanjutnya, upaya pelestariannya adalah mengurangi sampah. Kita banyak menanam pohon dan berhemat. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa mengetahui bahwa Indonesia itu sangat kaya akan alamnya, budayanya. Jadi banyak kekayaan alam yang ada di Indonesia dan banyak terdapat di daerah kita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, agar apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah untuk kita semuanya. Kita bisa kembali pulang ke rumah dengan selamat. Ada baiknya kita tutup dengan membaca doa bersama-sama dipimpin oleh Dewi. Silakan. Sini. Seluruhnya siap beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.